Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Meta Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-temanku semua kelas PAIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas membuat video mengenai kecerdasan atau multiple intelligence. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Hoze Inur Rahmania dengan NIM 2010110017. Baik, langsung saja. Mengenai macam-macam dari multiple intelligence atau kecerdasan sendiri. Di sini ada 9 kecerdasan. Yang pertama ada logical mathematics, yang kedua ada interpersonal, yang ketiga ada kinestik, keempat ada spasial, kelima ada intrapersonal, keenam ada linguistik, ketujuh ada musikal, kedelapan ada naturalis, dan yang terakhir ada eksistensial. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan dalam membangun kerjasama, interaksi, bergaul. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat. Kecerdasan ini juga ditandai dengan dia itu suka membaca, lalu butuh teman, butuh perkumpulan-perkumpulan, klub, mentor, dan lain-lain. Jadi, inti dari kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan dalam membangun sebuah kerjasama. Setelah pengertian, lalu ada strategi. Nah, strategi dari kecerdasan interpersonal ini ada 7. Yang pertama mengenai strategi dalam kerja kelompok. Kerja kelompok sendiri merupakan penilaian untuk kerja dengan menekankan aktivitas interaksi antar siswa-siswa dalam satu kelompok, sebagaimana yang terjadi. Semisal siswa A dengan siswa B itu berinteraksi dalam satu kelompok, dalam sebuah kelompok tersebut, dan ini pasti sudah banyak dilakukan dalam sekolah-sekolah manapun. Sebagai contoh, kerja kelompok ini bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Diadakannya kerja kelompok ini pasti muncul beberapa masalah. Nah, dari masalah tersebut, siswa itu bisa berdiskusi dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh lagi, memberikan umpan balik tentang draft tertulis. Maksudnya di sini bisa memberikan komentar, tidak hanya mengenai lisan tetapi bisa juga lewat tulisan atau dalam bentuk tertulis. Lalu yang kedua ada strategi cerdas cermat berantai. Cerdas cermat ini mirip dengan lomba cerdas cermat umumnya yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan dari penyaji lomba. Lalu cerdas cermat berantai ini juga dilaksanakan dengan cara menjawab pertanyaan dari pemberi soal tersebut. Namanya aja cerdas cermat. Pasti ada soal-soal dalam tersebut. Cerdas cermat ini juga berbentuk dalam kelompok, misalnya 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Dan cerdas cermat berantai ini juga sudah banyak dilakukan di banyak sekolah dan sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan lomba. Lalu jadi kesimpulan dari cerdas cermat berantai ini adalah suatu lomba yang dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan penyaji atau guru. Lalu yang ketiga ada strategi jigsaw. Strategi ini cara bekerjanya mirip seperti dengan gergaji, yaitu
siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Siswa A dengan siswa B bekerja sama dalam tujuan yang sama juga. Nah, dari strategi ini memungkinkan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat apa yang menurut dia itu sesuatu yang harus diselesaikan tersebut. Nah, strategi selanjutnya yaitu sosiodrama. Namanya aja drama, pasti sesuatu yang dipentaskan atau diperankan oleh para siswa. Nah, sosiodrama ini adalah metode holistik yang menggabungkan kemampuan mengingat, berekspresi, beraktivitas, dan makna sebuah peran, serta jalan cerita. Dalam drama tersebut pasti kita akan berekspresi, memaknai sebuah peran tersebut yang diperankan oleh siswa. Banyak konsep dalam pengajaran ini yang rumit dicerna oleh siswa, tetapi dengan dilakukan adanya strategi sosiodrama tersebut, maka siswa tersebut dapat mudah diselesaikan atau mudah memahami materi yang sulit dipahami. Semisal contoh pelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut adalah sejarah-sejarah atau makna kisah-kisah terdahulu. Tetapi jika dijelaskan tersebut maka sangat sulit. Maka biasanya ada tugas mengenai drama tersebut, sehingga para siswa dengan adanya mengadakan tugas drama tersebut maka bisa mudah untuk menangkap materi-materi tersebut yang sulit untuk dicerna. Nah, strategi sosiodrama ini digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai masalah politik atau masalah lainnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini menekankan aktivitas kerjasama melalui peran tokoh, pemberian solusi, dan menghayati peran. Namanya aja drama, pasti butuh namanya kerjasama, yaitu antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Dari sosiodrama ini kita bisa memberikan solusi bagaimana yang terbaik untuk kedepannya, dan kita bisa menghayati peran apa yang diperankan oleh siswa tersebut. Baik, strategi selanjutnya yaitu strategi kartu soal. Namanya aja kartu, berarti medianya berarti berupa kartu. Nah, kartu soal ini adalah media kartu yang disajikan berdasarkan nomor urut pada kartu tersebut dan dimainkan secara kelompok. Berarti ada sebuah kartu, tetapi kartu tersebut dimainkan secara berkelompok. Nah, dari strategi kartu soal ini, strateginya yaitu memasangkan kartu soal dengan kartu jawab. Antara kartu soal dengan kartu jawab tersebut dipasangkan sesuai dengan nomor pada kartu yang dimainkan secara kelompok. Lalu selanjutnya yaitu strategi memberi dan menerima. Memberi dan menerima ini diartikan dengan sebuah gambaran ada orang yang memberi dan menerima, atau kita biasa menyebutnya yaitu take and give. Nah, dalam strategi memberi dan menerima ini berarti strateginya yaitu penguasaan materi pelajaran melalui kartu tersebut, yaitu berpasangan dengan saling bertukar informasi dan pengevaluasian. Jadi strateginya ini yang pertama ada saling bertukar informasi, lalu ada pengevaluasian. Yang terakhir strategi yaitu surat untuk sahabat. Namanya aja surat, pasti ini adalah tertulis juga yang dituliskan dalam sebuah kertas. Nah, surat untuk sahabat ini adalah surat berisi pertanyaan dan surat dijawab. Berarti surat tersebut adalah kita menulis sebuah pertanyaan, lalu kita mengirimkan kepada teman untuk menjawab
pertanyaan kita melalui tulisan tersebut. Lalu surat tersebut dikembalikan kepada teman yang mengirim tersebut untuk dikomentari. Dalam surat untuk sahabat ini, strateginya yaitu strategi ini memberikan posisi belajar yang menekankan interaksi saling belajar, interaksi mengenai tulisan tadi dari suatu materi yang dipelajari bersama. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi kecerdasan interpersonal tersebut. Ada 7 yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau tingkah laku saya, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.